Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada hari ini kita akan bikin cara perawatan dan pemupukan kelapa sawit. Kita bikin di sini secara sederhana saja ya. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like dan share. Tombol merahnya jangan lupa ditekan. Nah itu jangan lupa di share. Mudah-mudahan bermanfaat video ini bersama. Oke, yang pertama masalah piringan dulu. Piringan dulu itu harus bersih. Piringannya harus bersih. Kalau kita mau memupuk, itu seharusnya piringnya harus bersih dulu. Minimal jarak piringan bersih itu adalah 2 meter. 2 meter harus jarak minimal untuk bersih piring. Setelah piringan apa lagi? Yaitu pasar pikul yang harus kita bersihkan untuk mengangkut buahnya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah pelepah. Browning, nah itu. Kalau Adi Pak Tani di sini menggunakan Songgo 1 browningannya, bisa dilihat video-video yang lainnya atau YouTube-nya di channel Adi Pak Tani semuanya komplit itu, boleh nonton di situ semuanya, cari situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang mau menontonnya, oke. Untuk pelepahnya Adi Pak Tani menggunakan Songgo 1. Kenapa? Adi Pak Tani di sini tidak menghitung dari jumlah pelepah. Adi Pak Tani sini cuman menghitung gimana buahnya cepat besar, gimana buahnya itu cepat pertumbuhannya semakin besar semakin besar. Nah, gimana buahnya itu lebat banyak. Nah, bukan Bapak Adi bukan membahas masalah Adi Pak Tani bukan membahas masalah pelepah. Ini bukan Pak Adi adalah Adi Pak Tani itu membahas masalah gimana cepat buahnya besar dan banyak. Pelepah yang kering atau pelepah yang udah tua itu tidak berfungsi lagi sebenarnya. Karena dia udah mau kering. Jadi yang fungsi itu adalah pelepah yang masih hijau. Jadi untuk fotosintesis itu adalah pelepah yang masih hijau. Jadi untuk yang selanjutnya adalah ketika kita mau pemupukan dimulai, semuanya browning sudah, piringan udah, jalan pikulnya udah, kita tinggal pemupukan. Di sini pemupukan banyak di antara kita yang memupuk itu jaraknya ada yang dekat pelepah ditaburkannya, ada yang pula yang jaraknya 3 meter atau 2 meter. Nah, kalau Adi Pak Tani berbeda dengan yang lain. Adi Pak Tani dekat pokoknya saja, dekat batang 3 jengkal, kadang-kadang tidak pula. Langsung dilempar dekat batangnya, mau cepat kan? Jadi di sini sebenarnya kita gunakan akar logika kita. Ketika replanting itu sawit itu akar di mana? Ya tentu otomatis akarnya yang di pokok. Oh, pokok akarnya itu di pokok, makanya saya mupuknya dekat pokok, di situ. Kalau orang lain saya nggak tahu ya. Jadi untuk akar yang jauh itu adalah untuk mencari minuman atau air untuk kebutuhan kelapa sawit. Yang selanjutnya adalah gawang mati dan rumput-rumput dibiarkan hidup atau tumbuh selain yang piringan dan pikul, itu rumput itu berfungsi banget untuk kadar kelembapan tanah supaya tanah itu tidak gersang, atau fungsi tanahnya rumput-rumput itu bukan dibiarkan rumput itu ke piringan banyak padat rumputnya ke piringan, bukan. Oh jangan pikulnya rumput, bukan. Yang dikasih rumput itu adalah gawang dadahnya yang mati itu yang tidak dilewati, terus gawang sebelahnya, karena di petani sini menggunakan letter U ya, pembuang pelepahnya letter U. Nah itu di petani menggunakan letter U. Oke, untuk selanjutnya, kalau sawit adi petani ini umur 4 tahun ada dan umur 5 tahun 2 bulan ada. Yang 5 tahun 2 bulan udah besar-besar buahnya, udah PJR-nya udah mencapai 20 kilo per buah. Ada yang lebih, ada yang 30, ada yang 35 per kilo per buah. Nah itu. Kenapa saya tidak mempostingkan ketika waktu manen? Kenapa? Waktu ketika manen karena saya sendiri yang manen. Manen itu saya sendiri karena saya manennya harus pilih-pilih buah karena banyak anggota yang tidak cocok, tidak mau diajarkan, oke. Nah, jadi di situ saya harus cari betul-betul karyawan yang betul-betul mantap cara panennya, oke. Jadi para petani kelapa sawit yang di belakang saya ini itu semua sawit adi petani ya, yang kelihatan hijau itu kan, nggak ada pelepah mati, nggak ada kering kan. Nggak ada kering, yang nggak ada kering coba lihat tuh, nggak ada kering kan. Itu sawit adi petani ini mau dibersihkan besok itu, dibabat semungkin bersih mungkin, oke. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Adi Pak Tani ini
bermanfaat bagi kita bersama, dan sukses selalu bersama bagi kita YouTuber. Perkenalkan, nama saya sebenarnya adalah Adi Chandra. Tujuan saya bikin YouTube di sini adalah untuk mengedukasi masyarakat bagi itu yang kekurangan pupuk waktu dia masih dari nol, karena saya tidak merasakannya dari nol itu susah. Yang kedua, cara perawatannya, dan ketiga yaitu cara panennya, dan selanjutnya dan lain-lainnya. Itu yang simpel, yang adik petani guna itu kan adalah kerja yang simpel, nggak susah. Untuk pemupukannya adik petani itu cara lempar aja ke pokoknya udah selesai. Tidak perlu dikeliling putaran, nggak perlu. Untuk perawatannya juga simpel, nggak perlu untuk semprot total semuanya. Yang jelas gawang yang kayak gini, tuh lihat, yang ini bersih. Itu jalan pikulnya dan piringannya, itu cukup aja. Udah selesai kan, nggak ribet untuk membersihkannya. Oke, cukup sekian, masih ada yang kurang nanti di kolom komentar ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.